Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatizah, para guru, para orang tua, para sesepuh. Mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena banyak banget ustazahnya. Yang di dalam ustazah, yang di luar ustazah, ada yang juga calon ustazah. Asal jangan bekas ustazah aja. Juga yang sama kita hormati dan muliakan tuan rumah yang mengundang kita dalam acara sore hari ini, yaitu acara apa ini? Oh, mohon doa akan keberangkatan umroh sekaligus menikahkan anak. Udah nikah? Nikahnya di sono? Di Mekah, Masya Allah. Berkahnya double insya Allah. Malam pertamanya di sono juga. Nanti kalau pulang dari sono hamil, anaknya perempuan namain Siti Umroh. Kalau pulang dari sono hamil anaknya laki-laki, Ahmad Haji. Anaknya itu Pak Ustadz, Hajar Aswad. Kita doakan semoga yang berangkat umroh Allah terima ibadahnya, umroh yang mabrurah, umroh yang makbulah, dan pernikahannya nanti menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ibu-ibu semua, para asatizah, saya duduk aja ya, karena ibu-ibunya juga duduk. Coba ibu-ibunya diri, saya ceramahnya diri. Kebetulan hari ini lelah banget, saya banyak kegiatan. Sebelum dari sini ada juga kegiatan bareng emak-emak lagi nih. Gak tanggung-tanggung, emak-emak garis keras. Yang kalau nggak kedapatan berkat maju dia. Berbicara mengenai umroh, saya ngomongin umroh dulu deh ya. Karena umroh dulu baru nikah kan. Berbicara mengenai umroh, umroh dan haji itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dipanggil nggak semuanya nyaut. Makanya kalau bicara umroh, bicara haji, bukan bicara duit, bukan juga bicara kekayaan. Karena banyak orang yang punya duit, banyak orang yang kaya, tapi nggak berangkat umroh, nggak berangkat haji. Betul? Bu, betul. Kayaknya kadang semangat ini. Ngantuk apa belum keluar makanan? Kalau ceramah ada makanan, ustadznya dikacangin. Ngomong sama temennya, ini pastel enak juga nih pastel. Lu tahu nggak belinya di Bangka 8, isinya telur, harganya 2.500. Kalau nggak pakai telur harganya 2.000. Yang belasanuan murahan lagi 1.500, isinya bihun. Ya berkat saya isinya pastel mulu bu, beneran. Dari pagi sampai di sore, tahu nih ntar berkat nih hari ini ada pastelnya apa kagak ini? Santai aja ya bu ya. Ceramahnya begini, salah sendiri Pak Asep ngapa ngundang saya. Udah tahu ustadznya rada PA. Nggak apa-apa PA berjamaah. Ustadznya PA yang dengerin
Nah itu ngaku. Saya ke bawah Mang Ustaz. Banyak orang kaya, orang punya duit, nggak berangkat haji, nggak berangkat umroh karena hatinya belum tergerak memenuhi panggilan Allah. Tapi berapa banyak orang yang berangkat haji, berangkat umroh, nggak modal duit, nggak modal uang, tahu-tahu nyampe Arab. Siapa itu? Nggak modal duit, nggak modal uang, tahu-tahu nyampe di Arab. Siapa? Onta. Bu, alhamdulillah saya sudah beberapa kali ke sana. Dan alhamdulillah juga belum pernah bayar sendiri. Ada aja yang bayar. Alhamdulillah. Bahkan cerita teman saya, ada orang di Citayam. Citayam mana Bu? Jauh dah sono ya. Depok sonan lagi sebelum Bojonggede. Ada orang Citayam miskin semiskin-miskinnya bisa berangkat haji karena ini adalah panggilan. Saya tanya bagaimana ceritanya. Dia pulang ngaji Pak Ustaz. Pulang ngaji tiba-tiba diserempet sama mobil. Yang nyerempet mobil mewah. Nggak apa-apa sih, cuma lecet-lecet doang. Yang nyerempet kagak enak turun. Maafin Bu Haji maafin banget dah apa yang nyerempet. Nggak sengaja saya, dia pulang ngaji dia. Kata di orang tua, nggak apa-apa, jangan panggil saya Bu Haji. Kenapa? Saya belum pergi haji. Oh belum pergi haji? Belum, emang dari mana saya pulang ngaji? Mengong banyak pikiran, belum pergi haji. Belum, mau pergi haji gak? Mau, yaudah besok berangkat saya bayarin. Tuh. Maka ibu-ibu besok kalau mau berangkat haji, ya kali aja kan, sebab orang pergi haji, pergi umroh macem-macem Bu. Yang belah sonoan lagi tukang kangkung pergi haji. Tukang kangkung pergi haji, dia jual kangkung sama tanah-tanahnya. Iya, ya kangkung sama tanahnya. Alhamdulillah. Ya udah Bu, ketawa aja dan makanan belum keluar. Kalau saya sih alhamdulillah udah ada jeruk, udah ada air anget, udah ada air putih. Katanya ntar kalau makanan kuat Pak Ustaz berhenti, jangan. Pak Asep emang kawan saya, dia tahu persis saya tuh doyannya air putih. Dia lupa kalau Ustadz demen kopi. Ya Bu, nggak apa-apa, keluarin ya Rasulullah, salamun alaik, selamat datang keripik. Keluarin udah kadongan. Lanjut. Belum Nah, kita kembali ke ibadah umroh. Jadi apapun sebabnya, bagaimanapun caranya, umroh itu adalah panggilan Allah dan merupakan ibadah yang luar biasa. Kita ngomong serius nih Bu. Dalam pembahasan ilmu fikih, bab tentang umroh itu biasanya digabungkan dengan pembahasan haji. Ada, keluarin juga yang ada di rumah Sugeng katanya ada. Nggak apa-apa Bu, sengaja saya videoin. Jadi nanti saya upload di YouTube. Ibu lihat dan tuh YouTube saya. Pemandangannya bagus. Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa? Kata ulama, pembahasan ibadah haji dan pembahasan umroh digabung satu bab. Maksudnya keutamaan, fadilah dan pahala umroh sama persis dengan fadilah keutamaan ibadah haji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah.
Orang yang pergi haji, hajinya mabrur, tidak ada balasan yang pantas buat orang tersebut kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti begitu juga orang yang pergi haji, pergi umroh, umrohnya makbulah, diterima oleh Allah, tidak ada balasan yang pantas buat orang tersebut kecuali surganya Allah Subhanahu. Makanya bu, mau nggak pergi umroh? Mau banget. Ayo doa dah, amin. Ya Allah, mudah-mudahan yang ada di sini pergi umroh semuanya. Kenceng amat aminnya. Itu yang aminnya paling kenceng, paling ngimpi-ngimpi itu semua. Dimudahkan pergi haji, pergi umroh, kalau perlu nggak pakai duit ya Allah. Enak banget nggak pakai duit. Maka berbicara umroh yang makbulah, berbicara haji yang mabrur, itu harus ada caranya. Bu, orang pergi haji pengen mabrur, pergi umroh pengen makbulah, harus ada caranya. Caranya apa? Yang pertama, uang untuk berangkat pergi hajinya, pergi umrohnya harus duit yang halal. Cara mendapatkannya harus melalui jalan yang diridhoi Allah. Boleh dari kerja, boleh juga dari bisnis, jadi maklar tanah, jadi tukang bubur kacang ijo, jadi tukang warkop, pengusaha kontrakan, tukang pangsit, tukang nasi goreng, guru, boleh silahkan. Ada nggak di sini guru? Ini guru semua, ini guru. Kawan-kawan saya ini guru nih, alhamdulillah. Tukang nasi goreng ada. Pesan atu nggak pakai sambal. Tukang pangsit, saya nggak pakai saus. Silakan, halal boleh, asal jangan boleh mencuri. Uang hasil mencuri buat umroh boleh nggak? Boleh, tapi belum tentu diterima. Uang hasil korupsi buat pergi haji boleh nggak? Silahkan, tapi belum tentu diterima. Uang hasil ngepet, ada yang ngepet, gosek-gosek tembok. Ngepet cuma ada di sinetron, Bu. Di sini ada Pak Ustadz? Gak tahu. Uang yang haram boleh nipu, boleh zolimin orang lain ketika diberangkatkan untuk haji dan umroh memakai uang tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah adalah yang maha baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Jadi nggak bakal diterima, Bu. Ya tiba ngeliat jam doang emang apa sih? Nah, saya kalau ceramah sambil duduk kuat lah 2 jam insya Allah. Ibu kuat dengerin sampai 2 jam. Saya mau ogah. Ya amplopnya udah dilem. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafin. Gak boleh, Bu. Ceramah ngarepin amplop nggak boleh. Tapi emang biasanya di mana-mana abis ceramah suka diamplopin. Nggak tahu kalau di sini namanya sama temen. Saya kalau ceramah didampingin bodyguard aman udah. Sama-sama kelas berat ini mah. Udah jangan dipikirin, amplop dipikirin. Jangan dipikirin, diisiin.
Satu tuh, duitnya harus duit yang halal. Insya Allah nih yang mau berangkat saya yakin duitnya duit yang halal. Amin. Yang kedua, harus didasarkan niat ikhlas karena Allah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. 13 orang yang bilang Allah. Mana udah kenceng-kenceng. Ini satu-satunya penceramah yang datang sebelum acara dimulai saya. Biasanya mah Ustadz belakangan. Waduh, Ustadz Cimot bilang, Ji lu udah nyampe aja, Ji mau ada acara. Bukan, yang ngundang orang besar. Saya kalau yang ngundang orang besar gak bisa main-main. Niatkan ibadah kita hanya untuk Allah, menggapai ridhonya Allah. Apapun bentuk ibadahnya, haji ke, umroh ke, sholat ke, zakat ke, termasuk puasa, ketika ibadah ikhlaskan hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Harus karena Allah. Karena apapun yang kita lakukan ibadah bukan karena Allah, ibadahnya menjadi sia-sia. Pahala yang sudah disiapkan oleh Allah hancur, terbakar karena sifat ingin dipuji dari orang lain. Ada orang mau berangkat haji supaya bisa dipanggil Pak Haji. Apa nyebut lagi sudah pernah haji 3 kali. Itu Haji Muhyiddin. Ingat gak tuh sinetronnya Haji Muhyiddin? Dia berat banget sama Haji Sulam. Padahal Haji Sulam kan cuma tukang bubur. Mana Haji Sulam punya adik tuh si Robi. Ustadz inget aja, gua ulang-ulang sinetronnya. Ada orang pergi haji karena nggak enak sama orang lain. Pergi umroh takut dikatain sama tetangganya. Oh, duit doang banyak nggak umroh, duit doang banyak nggak pergi haji. Kalau itu niatnya, maka akan jauh dari berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibu-ibu hadir pada sore hari ini. Ini ibadah apa bukan? Bu, ibadah bukan? Ibadah dari awal baca Yasin 83 ayat. Lanjut baca Ratibul Haddad, banyak zikir-zikir, banyak sholawat. Lanjut baca Maulid, banyak sholawat juga. Ustadznya pepegel. Banyak pahala yang sudah didapatkan, tapi kalau ibu niat datang ke sini nggak ikhlas karena Allah, hancur pahalanya, hangus terbakar. Niat datang karena cuman pengen dapetin berkat. Niat datang karena nggak enak sama tuan rumahnya. Niat datang karena nggak enak sama ustazahnya. Niat datang karena pengen lihat wajah ustadznya. Ya kali-kali gaya depan nenek-nenek ngapa? Nenek-nenek semua? Ya Allah, remakol semuanya, remaja kolot. Apa yang mau dipilih? Ibarat kulit ketupat udah coklat warnanya. Canda Bu ya, bercanda ya Bu. Ayo Bu dimakan Bu keripiknya. Udah keripik taruh depan nenek. Pak Asep tega banget Pak Asep. Keripik taruh depan nenek. Ada giginya, ya cuman jarang. Ikhlas karena Allah. Ibu sholat kalau nggak ikhlas karena Allah nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarjuliko arabihi fal ya'mal amalan
wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Ya, enggak ada ngapal ini. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin berharap bertemu dengan Tuhannya, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal yang soleh, beramal yang baik, dan ketika beribadah dia tidak mensekutukan dengan yang lainnya, hanya niat ikhlas karena dua tuh, main cepat udah sore. Udah setengah 6, rumah saya jauh. Habis ini saya mau ada acara lagi, Bu. Habis maghrib pengajian, terus habis isya tahlilan di Bangkalapan, lanjut ke Pondok Pinang, lanjut lagi ke daerah Setu Babakan. Itu pun kalau ada yang ngundang. Biar saya bisa istirahat dulu, Bu. Dari pagi ada acara banyak banget. Belum sempet tuh amplop dibuka-bukain. Saya belum tahu yang di Bangkalapan berapa, belum lihat saya. Terus saya gabung aja sama yang di sini. Berkata banyak parselnya ya. Ya Allah, ibu dibahas lagi. Ustadznya dibacain. Emang ada parsel, Bang? Nah, Ustadz duluan masalah amplop. Dua, Ibu. Pertama, rezekinya harus rezeki yang halal. Yang kedua, ikhlas karena. Yang ketiga, ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Mau apapun bentuk ibadahnya, mau haji, mau umroh, mau sholat, mau puasa. Makanya Syekh Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang tanpa ada dasar ilmunya dia beribadah, ibadahnya cuma ikut-ikutan doang, maka amal ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sering nih, Bu, nih saya ngambilnya yang gampang-gampang aja dah, nggak usah pakai umroh, ngebayanginnya kesusahan. Sholat aja, Bu. Sholat gak, Ibu? Sholat. Ada orang sholat cuma sekedar ikut-ikutan doang, nggak pakai ilmunya, nggak tahu syarat sah rukunnya, dia nggak paham. Salah satu syarat sah orang mengerjakan sholat harus tutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan. Iya dah, boleh, silakan. Ini diizinin. RT-nya siapa, Pak? Nih. Mudah-mudahan kita doain supaya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat jabatannya. Salah satu syarat sah sholat harus tutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan. Laki-laki auratnya batasan dengkul sampai pusar. Perempuan auratnya semua bagian tubuhnya kecuali muka dan telapak. Tapi berapa banyak orang yang sholat dia pakai mukena, kakinya kelihatan. Batal nggak sholatnya? Batal. Ada lagi orang sholat karena mukenanya model lama udah pada kendor, rambutnya kelihatan. Mana rambutnya dipirang-pirangin? Muka teh bule, rumah di Bangka 2. Rambutnya kemana-mana, batal nggak tuh? Batal. Ada lagi orang sholat mukenanya ditutupin sampai sini. Nggak boleh. Kenapa? Salah satu syarat sujud, bagian jidat harus mengentuk tempat sujud. Nggak boleh ketutupan dengan apapun, termasuk juga laki-laki. Nggak boleh ketutupan dengan pecinya. Nggak boleh ketutupan sorban yang ngikut. Ini saya pakai sorban nih, lalu saya sholat, ini sorban nutupin saya sujud, batal. Kecuali di sorbannya saya taruh di bawah. Nih saya taruh gini, jangan terhilang. Sorban punya istri. Daster iya. Saya belum pernah lihat istri saya pakai sorban. Apaan, Bu? Gak apa-apa, Mang, biar tumpah. Kalau ditumpah kan diganti yang berwarna. Ini bening banget. Ditaruh ikan hidup ini. Enggak. Jangan ngopi. Enggak usah.
Beneran dirapel lagi sama amplopnya, dilapel lagi. Saya mah kalau bicara sama teman saya mah santai aja. Ini teman saya, bu, kawan saya nih baik banget. Setiap jam 2 malam dia WA saya. Bener, ngapain? Ustaz tahajud, Ustaz jangan ceramah doang, tahajud dong. Iya Pak Asep, rajin banget. Tahu dia tahajud nggak itu? Bini itu dibangunin nggak tahajud? Jangan lebih mesra ke saya daripada ke bini. Tuh bu, liatin, karena nggak tahu ilmunya. Atau nih ibu-ibu sujud pakai mukena, kan mukena lebar. Ketika sujud mukanya dihampar gitu. Sujud di atas mukenanya nggak sah. Oh, baru tahu ya. Kemarin kemana aja? Makanya bu, untuk tahu tata cara sholat yang benar, belajar. Hadir di majelis ilmu. Di sini kan banyak ya. Ada Masjid Darussalam, betul ya? Ada musola Nurul Iman. Ada pengajian RW masih ada nggak? Masih. Kok saya nggak diundang-undang? Tuh orangnya tuh. Enggak Ustazah, bercanda Ustazah. Bercanda. Nomor WA saya masih ada kan ya? Bercanda Ustazah, nggak apa-apa. Siapapun gurunya, siapapun ustazahnya, belajar. Oh, Ustaz saya udah tua masih belajar juga. Belajar. Karena kata baginda Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah ilmu mulai dari buayan sampai kamu masuk ke liang lahat. Kalau ibu masih bernapas, kalau kaki masih bisa digerakin, mata masih ngeliat, badan masih enak, berangkat ngaji kalau udah waktunya. Betul ya bu, Ustazah? Saya tanya Ustazah, Ustazah kan mimpin majelis talim ya. Kalau pengajian di sini rame? Alhamdulillah Darussalam banyak ya, nyampe 200 orang. Tapi lebih banyak pengajian daripada acara kayak gini ya Ustazah ya. Alhamdulillah orang sini udah pada sadar ngaji. Cuma kadang yang ironinya, mohon maaf, giliran ngaji males-malesan, majlis taklim ogah-ogahan, tapi giliran nonton hiburan paling depan. Giliran bazar nggak diundang pada datang. Giliran pengajian ustazanya udah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai sebab ini nyaknya di ujung nyawa. Ibu-ibu gua nggak ngaji karena jadwal lagi nyuci. Nggak apa-apa bu, sengaja saya videoin. Jadi nanti saya upload di YouTube. Ibu lihat dah tuh YouTube saya. Pemandangannya bagus. Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa? Kata ulama, pembahasan ibadah haji dan pembahasan umroh digabung satu bab. Maksudnya keutamaan, fadilah dan pahala umroh sama persis dengan fadilah keutamaan ibadah haji. Kata Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang yang pergi haji, hajinya mabrur, tidak ada balasan yang pantas buat orang tersebut kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti begitu juga orang yang pergi haji, pergi umroh, umrohnya makbulah, diterima oleh Allah, tidak ada balasan yang pantas buat orang tersebut kecuali surganya Allah Subhanahu. Makanya bu, mau nggak pergi umroh? Mau banget. Ayo doa dah, amin. Ya Allah, mudah-mudahan yang ada di sini pergi umroh semuanya. Kenceng amat aminnya. Itu yang aminnya paling kenceng, paling ngimpi-ngimpi itu semua.
dimudahkan pergi haji, pergi umroh. Kalau perlu nggak pakai duit ya Allah. Enak banget nggak pakai duit. Maka berbicara umroh yang makbulah, berbicara haji yang mabrur, itu harus ada caranya. Bu, orang pergi haji pengen mabrur, pergi umroh pengen makbulah, harus ada caranya. Caranya apa? Yang pertama, uang untuk berangkat pergi hajinya, pergi umrohnya harus duit yang halal. Cara mendapatkannya harus melalui jalan yang diridhoi Allah. Boleh dari kerja, boleh juga dari bisnis, jadi makelar tanah, jadi tukang bubur kacang hijau, jadi tukang warkop, pengusaha kontrakan, tukang pangsit, tukang nasi goreng, guru, boleh silahkan. Ada nggak di sini guru? Ini guru semua, ini guru. Kawan-kawan saya ini guru nih, alhamdulillah. Tukang nasi goreng ada. Pesan atu nggak pakai sambal. Tukang pangsit, saya nggak pakai saus. Silakan, halal boleh, asal jangan boleh mencuri. Uang hasil mencuri buat umroh boleh nggak? Boleh, tapi belum tentu diterima. Uang hasil korupsi buat pergi haji boleh nggak? Silahkan, tapi belum tentu diterima. Uang hasil ngepet, ada yang ngepet, gosek-gosek tembok. Ngepet cuman ada di sinetron, Bu. Di sini ada Pak Ustadz? Nggak tahu. Uang yang haram boleh nipu, boleh zolimin orang lain. Ketika diberangkatkan untuk haji dan umroh memakai uang tersebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah adalah yang maha baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Jadi nggak bakal diterima, Bu. Ya tiba lihat jam doang emang apa sih? Dulu nggak apa-apa ya, ilas berangkat. Ini saya kasih tadi, kalau nggak salah musim dingin. Saya pernah berangkat ke sana musim dingin pernah, musim panas pernah, musim biasa pernah. Kalau lagi musim dingin tuh dinginnya banget luar biasa, melebihi dingin puncak. Kalau dingin puncak itu dingin sejuk, tapi di sana dinginnya dingin kering. Saran saya pakai jaket yang rada tebal, sarung tangan sama kaos kaki. Karena ada beberapa pengalaman jemaah yang bareng saya, saking dinginnya dia nggak kuat, mimisan. Bukan nakutin, bukan, nggak nakutin, tapi ini jaga-jaga. Karena biasanya bibir pecah-pecah. Pakai pelembab, saya pakai Vaseline. Iklan, mau pakai Ines juga nggak apa-apa sih. Yang mau murahan itu ada tuh, lip gloss murahan itu. Cuma kadang-kadang kalau lip gloss itu bibir jadi hitam, pakai Vaseline, ada tuh khusus Vaseline. Ya. Musim dingin, pakai jaket saran saya, dan niatin hanya untuk ibadah. Manfaatin, karena di sana tempat ibadah yang sangat luar biasa. Pahala ibadah sholat kita di sana dikali berlipat ganda. Di Masjidil Haram Nabawi, di Masjidil Haram Mekah juga begitu. Satu lagi pesan saya, jangan maksain nyium Hajar Aswad. Bukan nggak boleh. Ibadah umroh atau haji kita tidak pengaruh kualitasnya kita nyium Hajar Aswad atau tidak. Kenapa saya bilang jangan paksain? Karena kadang orang nyium Hajar Aswad itu sampai nyikut-nyikutan. Dapat pahala sunnah tapi dia dosa. Jangan.
Biar aja kalau misalnya kira-kira nggak memungkinkan nggak usah. Saya pun nggak nyium hajar aswad. Nyium bini iya. Nimpalin aja sih ente. Iya. Nyium bini bisa bu. Saya yang sekamar berdua sama bini. Oh kalau bisa nyium hajar aswad bener kalau bisa. Kalau ada kesempatan nyium hajar aswad. Kalau nggak jangan dipaksain. Ya bu ya. Niat karena Allah, rezeki yang halal, dan juga banyakin ibadah di sono. Jangan banyakin ke pasar. Bolehlah ke pasar, boleh ke mall. Ya di depan Masjidil Haram turun ke bawah ada mall namanya Bin Daud. Ya itu harga gamis di situ. Salah ya bu ya. Salah. Promosi. Nggak maksud saya manfaatin untuk ibadah. Udah deh Pak Sep ya. Udah mau jam 6 ya bu ya. Ibu takut dicari sama suaminya ya kan. Saya juga begitu karena perjalanan saya masih jauh. Kita doakan yang mau berangkat umroh menjadi umroh yang makbulah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanannya. Banyak baca doa Allahumma hfazni wahfaz ma ma'i. Allahumma hfazni wahfaz ma ma'i. Allahumma ballighni wa balligh ma ma'i. Ada sebuah riwayat yang mengatakan siapa orang yang baca doa itu maka perjalanannya dibikin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca Bu, hafalkan Bu ya. Belum hafal. Nanti saya WA-in ke Pak Asep. Ya Bu ya. Nanti minta Pak Asep. Jangan salah kirim, Pak. Dan juga kita doakan yang mau akad nikah di sana, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Jadi yang nikahin siapa di sana? Penghulunya ngikut. Oh ikut rombongan Habib ya, Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum berangkat, yang pengen berangkat juga diberikan kesempatan ziarah ke makam Nabi, ziarah ke Masjidil Haram, melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna ziyarata maqami nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyarata Masjidil Haram di Makkah. Allahumma rzuqna rizqan halalan katsiran thayyiban wasi'ah. Allahumma ij'alhum hajjam mabrura wa sa'yan mazkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sekalian pamit ya Bu ya. Karena saya harus siap-siap mau ada pengajian habis maghrib. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru